Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Pada hari ini kita akan membahas tentang 7 sumber penghasilan atau 7 source of income. Apa saja sih 7 macam penghasilan itu? Nah, jadi teman-teman, income yang pertama adalah earn income. Apa sih yang dimaksud dengan earn income itu? Earn income itu adalah pendapatan, di mana pendapatan tersebut kita dapat dari bekerja di suatu perusahaan. Misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, terlepas dari apapun posisi yang kita punya. Entah kita hanya seorang staff di perusahaan tersebut, ataupun kita CEO dari perusahaan tersebut, kita akan tetap mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut. Dan gaji tersebutlah yang disebut dengan earn income, di mana kita menukarkan waktu kita untuk uang. Jika kita bekerja, maka kita mendapatkan uang. Tidak bekerja, malah tidak mendapatkan uang. Jadi earn income ini ada income yang biasanya dipunyai dari hampir semua orang, teman-teman. Dan biasa orang juga mulai karir dengan cara mendapatkan earn income atau bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan gaji. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, teman-teman, yaitu profit income. Profit income adalah income yang kita dapatkan dengan cara menjual suatu barang lebih mahal daripada harga modal dari barang tersebut. Nah, kemudian nanti selisih dari harga jual dan harga beli barang tersebut, itulah yang menjadi profit income. Kemudian yang ketiga ini adalah interest income atau bunga. Apa sih yang dimaksud dengan interest income? Jadi maksud dengan interest income adalah income yang kita dapat dari meminjamkan uang kita ke orang lain. Contohnya kita meminjamkan uang kita ke bank dengan cara kita menaruh deposito. Nanti setelah sekian lama, bank akan mengembalikan uang kita dengan bunga. Begitu juga dengan jika kita membeli obligasi, teman-teman, atau surat utang. Jadi perusahaan yang obligasi yang kita beli atau perusahaan yang meminjam dana dari kita, setelah berapa saat perusahaan yang membayar hutang, maka perusahaan tersebut akan mengembalikan uang beserta dengan kupon yang kita dapat. Nah, itulah yang dimaksud dengan bunga atau interest income. Nah, kemudian ini yang keempat. Yang keempat ini adalah royalty income. Apa yang dimaksud dengan royalty income? Nah, yang dimaksud dengan royalty income ini adalah income yang kita dapat setelah kita bekerja satu kali. Contohnya nih, kalau kita memproduksi sebuah musik, kemudian musik tersebut dibeli oleh suatu label dan dijual. Nah, nanti pendapatan kita dari musik tersebut akan menjadi royalty income. Atau bisa juga contoh lainnya seperti kita menulis sebuah buku atau kita memproduksi sebuah film, di mana nanti buku tersebut atau film tersebut dibeli oleh orang lain dan kemudian kita akan selalu mendapatkan uang atas pembelian dari buku tersebut. Jadi kita kerja sekali, kemudian kita akan mendapatkan penghasilan terus dari hak cipta milik kita. Nah, jadi royalty income ini adalah income yang didapatkan dari ide kita atau atas ide kita. Jika kita memiliki kekayaan intelektual atau hak cipta atau sebagainya, nanti kita akan mendapatkan uang setiap kali orang menggunakan ide kita tersebut. Kemudian yang berikutnya sekarang adalah income yang kelima, teman-teman, yaitu dividend income. Apa yang dimaksud dengan dividend income? Yang dimaksud dengan dividend income ini adalah jika kita membeli kepemilikan suatu perusahaan atau kita membeli saham, itu artinya kita menjadi salah satu dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, dengan kita memiliki perusahaan tersebut, artinya kita berhak atas keuntungan perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut mendapatkan untung, kita sebagai pemilik perusahaan juga memiliki hak atas keuntungan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan dividend income. Biasanya perusahaan akan membagikan dividen sebanyak 1 atau 2 kali dalam setahun. Hal tersebut beda-beda tergantung pada perusahaannya. Tapi ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen, di mana mereka menginvestasikan kembali semua uang yang mereka dapat dari hasil bisnisnya tersebut untuk ekspansi bisnis, sehingga perusahaannya bisa semakin besar lagi, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah rental income. Apa sih yang dimaksud dengan rental income ini? Ini maksud dengan rental income adalah income yang kita dapat dengan cara menyewakan barang kepunyaan kita, atau bisa juga kita menyewakan properti milik kita. Jadi misalnya kita memiliki sebuah rumah yang tidak terpakai, teman-teman. Kemudian kita menyewakan rumah tersebut untuk orang lain, sehingga orang lain harus membayar sewanya setiap bulan atau setiap tahun. Uang yang kita dapatkan dari hasil menyewakan properti tersebut adalah yang disebut dengan rental income. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah capital gain, teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan capital gain?
Capital gain adalah kenaikan harga barang dari harga awal kita membeli barang tersebut. Contohnya nih, kalau kita membeli sebuah kepemilikan perusahaan atau kita membeli saham. Jadi kalau misalnya kita membeli saham, itu minimal jumlahnya adalah satu lot. Satu lot adalah 100 lembar saham, teman-teman. Jadi kalau misalnya harga per lembar saham perusahaan tersebut adalah 1.000, maka kita perlu mengeluarkan uang sebanyak 100.000 untuk membeli satu lot saham tersebut. Kita kan mengeluarkan 100.000 untuk membeli satu lot saham tersebut. Kemudian di tahun depan harganya menjadi 150.000. Nah, jadi selisih harga jual dan harga beli itulah yang disebut dengan capital gain. Jadi 150.000 dikurang 100.000, 50.000 itulah yang kita sebut dengan capital gain. Dan itu menjadi keuntungan kita. Ini adalah jenis income yang terakhir, teman-teman. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuanku membahas tentang 7 sumber penghasilan itu? Jadi, aku membahas 7 sumber penghasilan itu, tujuannya adalah supaya kita, untuk mengingatkan kita semua, supaya kita lebih baik memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, kenapa kita perlu memiliki lebih dari satu sumber penghasilan? Karena hal tersebut adalah hal yang lebih aman, teman-teman. Jika kita menggantungkan semuanya hanya pada satu sumber penghasilan, hal tersebut akan sangat beresiko, teman-teman. Misal contoh penghasilan kita hanya dari bekerja di suatu perusahaan, atau bisa disebut dengan earned income. Kita menerima gaji dari perusahaan tersebut. Jika suatu saat nanti perusahaan tersebut katakanlah mungkin bangkrut atau perusahaan tersebut sedang dalam krisis sehingga perusahaan tersebut tidak bisa membayar gaji karyawannya di layoff, kemudian kita tidak mendapatkan penghasilan atau gaji dari perusahaan tersebut, kita tidak memiliki sumber penghasilan yang lain. Dan hal tersebut akan menjadi sangat beresiko untuk kita. Maka dari itu kita sebaiknya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, kalau aku pribadi, aku punya berapa sumber penghasilan sih? Jadi sebenarnya aku juga punya beberapa sumber penghasilan, teman-teman. Tapi penghasilan utamaku masih didapatkan dari bekerja di satu perusahaan yang ada di Cina ini. Jadi dari perusahaan yang di Cina ini aku bekerja, aku mendapatkan gaji. Kemudian gaji tersebut sebagian besar aku investasikan ke berbagai macam instrumen investasi yang menghasilkan return. Jadi sehingga aku mendapatkan sumber penghasilan lain di luar dari pekerjaan utamaku. Nah, kalau teman-teman tanya investasinya perlu kemana, sebenarnya investasinya bisa ke macam-macam, teman-teman. Semuanya disesuaikan dengan tujuan investasi dan profil risiko masing-masing aja. Kita bisa aja kita menginvestasikan uang tersebut ke bisnis. Misalnya kita menginvestasikan tersebut untuk modal berbisnis. Contohnya kita membeli suatu barang, kemudian kita menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga kita mendapatkan profit income. Atau bisa juga nih kita menaruh uang tersebut di obligasi atau apapun yang menghasilkan interest income. Atau bisa juga uang tersebut mungkin kita pakai untuk membeli properti, kemudian propertinya kita sewakan. Atau bisa juga kita menggunakan uang tersebut untuk investasi ilmu di diri kita. Atau kita misalnya ikut seminar atau kita baca buku sehingga kita mendapatkan ilmu sehingga kita bisa meningkatkan earned income kita. Nah, jadi sekian pembahasan kita mengenai jenis-jenis income dan kenapa kita perlu memiliki lebih dari satu sumber income. Aku berharap video-video di channel ini bisa membantu teman-teman semua. Semoga video yang aku buat pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa like supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.